Baik, salam. Perkenalkan, nama saya Ermi Melani Tumuni, NIM 10120210187, kelas G semester 3, program studi pendidikan agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu tokoh Nuh. Sebelumnya kita harus mengetahui dari mana Nuh lahir. Nuh lahir ketika ayahnya Lamek berumur 182 tahun. Itu terambil dalam kitab Kejadian 5 ayat 28 sampai 29. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet, terambil dalam kitab Kejadian 5 ayat 32. Nama tokoh Nuh disebut berapa kali? 43 kali. Di pasal mana? Pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ayat mana? Pasal 5, ayat 29 disebut satu kali, ayat 30 disebut satu kali, ayat 32 disebut satu kali. Pada pasal 6, ayat 8 disebut satu kali, ayat 9 disebut 3 kali, ayat 10 disebut satu kali, ayat 13 disebut satu kali, ayat 22 disebut satu kali. Pasal 7, ayat 1 disebut satu kali, ayat 5 disebut satu kali, ayat 6 disebut satu kali, ayat 7 disebut satu kali, ayat 9 disebut 2 kali, ayat 13 disebut 3 kali, ayat 15 disebut satu kali, ayat 16 disebut 2 kali, ayat 23 disebut satu kali. Pasal 8, ayat 1 disebut satu kali, ayat 6 disebut satu kali, ayat 9 disebut 2 kali, ayat 11 disebut 2 kali, ayat 13 disebut satu kali, ayat 15 disebut satu kali, ayat 18 disebut satu kali, ayat 20 disebut satu kali. Pasal 9, ayat 1 disebut satu kali, ayat 8 disebut satu kali, ayat 17 disebut satu kali, ayat 18 disebut satu kali, ayat 19 disebut satu kali, ayat 20 disebut satu kali, ayat 24 disebut satu kali, ayat 28 disebut satu kali, ayat 29 disebut satu kali. Pasal 10, ayat 1 disebut satu kali. Bilang apa? Pasal 5, yang pertama, dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan, terambil dalam kitab Kejadian 5 ayat 29. Yang berikut, dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, terambil dalam kitab Kejadian 5 ayat 30. Yang berikut, setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet, terambil dalam kitab Kejadian 5 ayat 32. Yang berikut, pasal 6. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, terambil dalam kitab Kejadian 6 ayat 8. Yang berikut, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, terambil dalam kitab Kejadian 6 ayat 9. Yang berikut, Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet, terambil dalam kitab Kejadian 6 ayat 10. Yang berikut, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi, terambil dalam kitab Kejadian 6 ayat 13. Yang berikut, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya, terambil dalam kitab Kejadian 6 ayat 22. Yang berikut, pasal 7. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sesama ini, terambil dalam kitab Kejadian 7 ayat 1. Yang berikut, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya,
terambil dalam kitab Kejadian 7 ayat 5. Yang berikut, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi, terambil dalam kitab Kejadian 7 ayat 6. Yang berikut, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu, terambil dalam kitab Kejadian 7 ayat 7. Yang berikut, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh, terambil dalam kitab Kejadian 7 ayat 9. Yang berikut, pada hari yang sama, Nuh dan Sem, Ham dan Yafet anak-anak Nuh dan istri Nuh dan 3 istri anaknya masuk ke dalam bahtera, terambil dalam kitab Kejadian 7 ayat 13. Yang berikut, dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, terambil dalam kitab Kejadian 7 ayat 15. Yang berikut, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh, terambil dalam kitab Kejadian 7 ayat 16. Yang berikut, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang, melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, terambil dalam kitab Kejadian 7 ayat 23. Pasal 8, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun, terambil dalam kitab Kejadian 8 ayat 1. Yang berikut, sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu, terambil dalam kitab Kejadian 8 ayat 6. Yang berikut, tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera, terambil dalam kitab Kejadian 8 ayat 9. Yang berikut, menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Terdapat dalam kitab Kejadian 8 ayat 11. Yang berikut, dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Terambil dalam kitab Kejadian 8 ayat 13. Yang berikut, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, terambil dalam kitab Kejadian 8 ayat 15. Yang berikut, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri dari anak-anaknya, terambil dalam kitab Kejadian 8 ayat 18. Yang berikut, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Terdapat dalam kitab Kejadian 8 ayat 20. Yang berikut, pasal 9. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyaklah serta penuhilah bumi. Terdapat dalam kitab Kejadian 9 ayat 1. Yang berikut,
berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, terambil dalam kitab Kejadian 9 ayat 8. Yang berikut, berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Kemudian Allah berfirman kepada Nuh, itulah tanda dari perjanjian yang telah aku tetapkan antara aku dengan segala makhluk hidup di bumi. Terambil dalam kitab Kejadian 9 ayat 17. Yang berikut, anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan, terambil dalam kitab Kejadian 9 ayat 18. Yang berikut, yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi, terdapat dalam kitab Kejadian 9 ayat 19. Yang berikut, Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur, terdapat dalam kitab Kejadian 9 ayat 20. Yang berikut, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, terambil dalam kitab Kejadian 9 ayat 24. Yang berikut, Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah, terambil dalam kitab Kejadian 9 ayat 28. Yang berikut, jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati, terambil dalam kitab Kejadian 9 ayat 29. Yang berikut, jalan cerita mulai dari lahir, hidup, melakukan apa, lalu mati. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Allah hendak menghukum bumi dan air bah. Lalu Allah melihat Nuh hidup bergaul dengan Allah, maka Allah memerintah Nuh untuk membuat Bahtera. Karena itu ketika Nuh mendengar perintah Allah, dia taat dan melakukan pekerjaan membuat Bahtera agar menyelamatkan keluarganya. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Baik, yang berikut kelebihan dan kekurangan Nuh. Kelebihan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela, dan Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Terambil dalam kitab Kejadian 6 ayat 9. Kekurangan Nuh, ketika air bah surut dan Nuh keluar bersama dengan keluarganya dari Bahtera, Nuh membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Terambil dalam kitab Kejadian 9 ayat 21. Yang berikut, untuk diri sendiri. Kalau kita belajar dari teladan tokoh Nuh, maka sebagai anak-anak Tuhan kita hidup harus tidak bercela, artinya tidak melakukan dosa. Bahkan kehidupan kita harus bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan dalam arti belajar tentang firman-Nya dan memuliakan nama Tuhan. Itulah inti hidup bergaul dengan Allah. Yang berikut, untuk keluarga. Nuh ketika Allah mau menghukum dunia, dia karena taat kepada perintah Tuhan, Nuh selamatkan akan keluarganya dalam Bahtera. Karena itu kepada saudara-saudari dan teman-teman, kita harus belajar dari tokoh Nuh, sehingga ketika kita hidup melakukan apa yang Tuhan mau, maka kita pun akan diselamatkan bersama dengan keluarga kita. Yang berikut, untuk gereja. Kita belajar dari Nuh ketika Nuh bersama keluarganya turun dari atas Bahtera. Nuh membakar korban persembahan kepada Allah. Karena itu sebagai umat ciptaan Tuhan, kita harus mempersembahkan persembahan syukur kepada Allah di dalam gereja. Bahkan lebih khusus, kita mempersembahkan diri kepada Tuhan di dalam memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Yang berikut, untuk sekolah. Dalam perkembangan masa kini, ketika kita sekolah atau memiliki ilmu, kita harus belajar untuk hidup dekat kepada Tuhan, tidak bercela, bahkan hidup untuk bergaul dengan Tuhan. Dan kita juga harus belajar dari Nuh, meskipun dia tidak sekolah, tetapi dia hidup taat dan melakukan semua perintah Tuhan.
Baik, demikian hasil presentasi saya. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman waktu kesempatan saya berikan. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nurhayati. Saya akan bertanya kepada Kak Kamilan. Kemana tadi Kamilan sudah menjelaskan tentang Tokono, dan bagian pertanyaan saya itu dari Kamilan jelaskan tidak ada janji. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah ada janji apakah ada janji antara Allah denganmu atau tidak? Baik, terima kasih Kak Sete. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Sete. Perjanjian Allah dengan Nuh ini disebut juga perjanjian alam, karena Allah berjanji tidak lagi mendatangkan bencana alam berupa air bah. Tanda perjanjian adalah pelangi. Tanda ini merupakan jaminan atas perjanjian Allah di mana musim terus berlangsung selama sejarah manusia masih ada. Apa tanggapan dari Kak Sete? Baik, terima kasih atas jawabannya Kakak. Saya sudah mengerti. Terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan dari Kak Anita dengan Kak Ardi. Baik, demikian hasil presentasi saya. Salam.